sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Hana ya, dari STP MHI atau STP Bandung. Ini perguruan tinggi milik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekarang namanya. Itu di era-era tahun 80-an banyak peminatnya, sampai sekarang juga banyak Bu ya peminatnya untuk STP Bandung, Bali, dan satu lagi di mana Bu? Sekarang kita ada 6 Pak. Wah, ada 6, banyak itu. Iya. Itu bisa membuat suatu SDM pariwisata yang mumpuni. Yang terhormat Ketua LKB dalam hal ini diwakili oleh Bang Rudi. LKB adalah Lembaga Kebudayaan Betawi yang mitranya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan suatu masukan terkait dengan ikon budaya Betawi. Artinya walaupun ada restoran Jepang, ada restoran Korea, ada Western, tetapi jati diri bahwa itu restoran ada di Jakarta, bisa konsultasi dengan LKB gratis, nggak bayar. Baik Bapak Ibu yang saya hormati peserta BIMTEK, pada sore ini saya merasa bangga, semua masih semangat. Momentum ini digunakan untuk bersilaturahmi, bertukar pikiran di dalam memanage suatu restoran, memanage suatu SDM agar memenuhi kriteria K4 atau CHSE terkait dengan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Nah, inilah era-era di ke depan yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha pariwisata. Tujuannya apa? Memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman kepada pelanggan. Ini yang harus diterapkan. Kalau hanya sampai di BIMTEK, ini Bapak Ibu sekalian yang tahu. Tetapi kalau melalui sertifikasi usahanya, sertifikasi usaha CHSE, restoran Bapak Ibu, itu akan memudahkan publikasi ke wisatawan bahwa ini standar sudah memenuhi kesehatan, karena CHSE itu diakui oleh WHO atau dunia internasional. Nah, untuk itu pelanggan dari wisatawan Nusantara atau wisatawan asing nggak ragu terhadap produk restoran dari Bapak Ibu, karena terjamin dengan tidak akan terpapar dari virus ataupun dari penyakit lain, karena sudah memenuhi standar CHSE yang dikurasi oleh Suku Vindo. Suku Vindo ini memberikan kurasi gratis. Jadi Bapak Ibu silakan daftar, karena sudah ada panduannya kemarin ya, sudah ada narasumbernya, silakan daftar, gratis itu. Nanti dengan adanya sertifikasi usaha CHSE akan keluar sertifikasi Indonesian Care. Nah, itu bisa dipasang untuk menjamin bahwa usaha ini telah mendapat akreditasi CHSE atau sertifikasi CHSE. Nah, ini perlu diwujudkan. Selain momentum Bapak Ibu silaturahmi di kesempatan ini, karena ada dana hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada pemerintah kota, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi di seluruh Indonesia, maka Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Timur melaksanakan BIMTEK dikelaskan. Karena restoran cukup banyak, maka 2 kelas. Rencananya 100-100, tetapi karena kapasitas kita mengaturnya sesuai dengan protokol kesehatan. Karena MICE di hotel itu pariwisata dan ekonomi kreatif mengeluarkan rekomendasi teknisnya. Nah, untuk itu selain seadanya suatu pertemuan atau silaturahmi ini, akibat daripada kegiatan hibah dari Kementerian Pariwisata yang dilaksanakan oleh Sudin Parekraf Jakarta Timur, mohon maaf saya merangkap 2 ya, PLT juga di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan sudah selesai. Nah, ini di Timur selesai hari ini. Nah, kaitan dengan industri restoran, ini ya kedua atau ketiga lah yang bisa pulih dengan cepat, walaupun pariwisata itu lama pulihnya. Dengan akibat pandemi ini lama pulih. Tetapi sektor aircraft yang paling cepat untuk pulih, karena daya beli masyarakat yang berkurang, sehingga dengan pendapatan yang sedikit
tadinya dia makan steak 300.000, dia beli cukup singkong rebus 10.000. Nah ini kan sektor aircraft yang lebih dulu pulih. Restoran berikutnya, tapi hotel yang paling akhir. Karena orang yang mau nginep di hotel itu adalah orang yang mempunyai duit lebih untuk berwisata. Tetapi kalau yang akomodasi yang sifatnya karavan atau kemah ataupun homestay, nah itu mungkin masih ada peminat. Jadi membatasi pengeluaran wisatawan. Kebetulan kemarin saya sudah membuka di acara hotel, kelas hotel. Jadi jangan pesimis untuk hotel karena masih ada perjalanan-perjalanan, ini ibu kota. Jadi perjalanan dinas dari daerah-daerah lain itu memungkinkan untuk hotel masih tumbuh. Kemudian komoditi dari atau sektor pertanian kita masih ada, sehingga ekonomi masih bisa ada devisa. Dari sektor pertambangan juga ada. Jadi bukan berdasarkan jasa yang nol sama sekali dari pendapatan daerah atau pendapatan negara. Kita masih bersyukur diberikan alam yang baik sehingga punya hasil tambang, punya hasil pertanian. Nah inilah yang memungkinkan untuk bergeliat. Yang saya harapkan di sektor restoran ini juga harus bisa mengikuti tren pandemi ini. Apa trennya itu? Membuat paket-paket murah untuk sasaran yang pendapatan per kapitanya turun akibat pandemi. Jadi tadinya paket misalnya jumbo, ya dibikinlah yang ringan supaya harga terjangkau, itu intinya. Daya beli bisa ada. Diversifikasi menu kaitannya dengan yang mudah terjangkau oleh kantong daripada wisatawan. Itu saran saya. Tapi silakan karena manajemen yang menentukan untuk meningkatkan misalnya keseragaman, apalagi yang franchise ataupun yang memang punya cabang-cabang yang lain, kan itu ada standar untuk ukuran porsi, rasa maupun apapun itu kan kebijakan manajemen di tingkat pusat. Tapi di Parekraf Timur ini saya menyarankan seperti itu. Nah CHS ini 4K sebetulnya sudah ada di tahun 87 di saat ditetapkannya Sabta Pesona. Nah bagiannya diantaranya dari Sabta Pesona itu adalah CHSE. Kita menetapkan Sabta Pesona tahun 87 dalam rangka menghadapi KTT non-blok, sehingga perlu banyak SDM pariwisata yang dibutuhkan oleh industri pariwisata, hotel, restoran, travel, dan lain-lain. Di Cina baru ada semacam Sabta Pesona itu tahun 2008 saat Olimpiade, saat mau menyelenggarakan Olimpiade, kita duluan. Nah, untuk itu maka sama saja Sabta Pesona dengan CHSE yang perlu diterapkan di setiap industri pariwisata. Itu yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan SDM restoran. Tolong sampaikan kepada manajemen untuk segera daftar sertifikasi usaha CHSE. Jadi yang disertifikasi itu usahanya, bukan SDM-nya, usahanya. Nah ini supaya terdaftar sehingga bisa menjadi keyakinan wisatawan atau pelanggan untuk datang ke restoran Bapak Ibu sekalian. Merasa yakin karena di situ tidak akan terpapar virus, tidak akan ada penyakit. Itu yang utama. Jadi dari CHS itu. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu mengikuti bimbingan teks ini selama 2 hari ini. Semoga mempunyai manfaat yang besar untuk diri sendiri dan untuk masyarakat. Kalau untuk usaha ya pastilah. Untuk diri sendiri ini karena bisa, kalau orang Jawa bilang tuh getuk tular, ketuk tular. Jadi ilmu yang Bapak miliki, Ibu miliki, ini juga harus bisa diberikan kepada teman-teman yang lain seperti tadi pesan dan kesan. Pihak keluarga, pihak relasi teman kalau sekarang hangout ya, teman nongkrong lah gitu. Nah itu berikan, karena memang kebersihan itu adalah landasan daripada suatu religius. Kita harus bersih, itu udah ada dasarnya. Sehat supaya bisa melaksanakan suatu ibadah-ibadah. Kalau kita nggak sehat nggak bisa melakukan ibadah. Nah untuk itu maka harus bersih sehat.
pada kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat Hari Ibu bagi ibu-ibu yang memperhatikan keluarga sambil mencari nafkah, karena ibu-ibu ini kan juga yang ada di sini sebagai pekerja dari restoran, sehingga membantu ekonomi keluarga, yang otomatis juga membantu bangsa dan negara karena menciptakan pajak. Semoga ibu-ibu di sini, Bu Hana, udah ibu-ibu Bu ya, udah punya putra Bu? Oh 3 ya. Jadi Bu Hana ini juga ibu yang tangguh dari Bandung, demi Bapak Ibu pengelola restoran yang ada di Jakarta Timur mau hadir. Padahal tempatnya di rumah saudara, bukan dikasih hotel, tapi kemarin akhirnya ditarik, udah Bu di hotel aja, nginep Bu ya. Ya, itu akibat daripada hubungan baik antara Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan industri pariwisata. Selanjutnya yang terakhir saya sampaikan, bagi restoran yang mendapatkan dana hibah BLT, bantuan langsung tunai, itu tolong dipersiapkan proposalnya, nanti akan dipertanggungjawabkan secara pengeluaran. Misalnya untuk beli masker, nah itu harus ada bukti kwitansi. Proposal segera diajukan, insya Allah minggu depan itu turun yang mendapatkan, yang lolos dari hibah bantuan langsung tunai. Saya akhiri, terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu. Jaga kekompakan pengusaha restoran di Jakarta Timur, selalu berkoordinasi dengan Sudin Parekraf Jakarta Timur dalam rangka pembinaan, dalam rangka juga untuk peningkatan kemampuan promosi usahanya. Jangan lupa ikuti medsos yang ada di Sudin Parekraf Jakarta Timur, karena ini akan memberikan informasi-informasi terkait dengan usaha, dengan tugas pokok dan fungsi dari Parekraf dan pariwisata dan ekonomi kreatif. Bila mana sudah mengikuti medsos ini, mau bertanya secara direct atau mau secara grup, silahkan, kita akan respon itu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.